Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridatia Alvita dengan NPM 21144800003. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang teks prosedur. Sebelum itu, mari kita simak pembahasannya. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang mengajarkan kepada pembaca mengenai cara memakai alat, membuat sesuatu, atau melakukan sebuah pekerjaan. Teks prosedur pada umumnya biasa digunakan untuk memaparkan resep, tips, kiat, dan langkah-langkah lainnya. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis teks prosedur. Diterangkan dalam buku Cara Menguasai Soal Bahasa Indonesia karya Tommy Rianto. Inilah jenis-jenisnya. 1. Yaitu teks prosedur yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau rumit serta mudah dipahami. Kedua, teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang berisikan langkah yang dapat ditempuh dengan 2 atau 3 langkah saja. Yang ketiga, teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang terdiri dari banyak langkah, yang mana langkahnya pun berjenjang dan terdapat sub langkah di setiap langkahnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang struktur teks prosedur. Apa saja sih struktur teks prosedur itu? Yang pertama, judul, berisikan nama benda yang akan dibuat, pekerjaan yang hendak dilakukan, atau sesuatu yang akan dipergunakan. Kedua, yaitu berupa pernyataan yang menyajikan informasi umum mengenai apa yang akan dibuat, dilakukan, atau digunakan. Yang ketiga, pengantar teks prosedur bisa berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Yang keempat, prosedur, yaitu langkah-langkah yang tersusun secara simetris. Alat dan bahan atau syarat, yaitu berisikan daftar alat atau bahan maupun persyaratan yang harus dibawa. Yang terakhir, penutup, berisi kesimpulan, rekomendasi, imbauan, atau apresiasi. Lalu kita berlanjut ke ciri-ciri teks prosedur. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, memiliki panduan langkah yang harus dikerjakan. Kedua, menggunakan pola kalimat perintah. Yang ketiga, berisi kalimat berbentuk saran atau larangan. Keempat, menggunakan kata kerja aktif. Kelima, memandu dengan teks prosedur. Keenam, menggunakan kata penghubung untuk menyatakan waktu, tujuan, dan urutan. Ketujuh, memakai kriteria atau batasan. Kedelapan, menggunakan kata keterangan cara, alat, tujuan, derajat atau kualitas, akibat, dan syarat. Kesembilan, ada menggunakan akhiran i dan kan, contohnya tuangkan atau lumuri.
ke-10, sifatnya objektif. Ke-11, susunannya informatif. Berlanjut dengan contoh teks prosedur. Ini saya akan mengasih contoh teks prosedur yang sederhana, yaitu cara membuat obat tradisional insomnia. Bahan yang akan digunakan yaitu 600 cc air, 5 potong akar kepala hijau masing-masing 4 cm, lalu 10 butir biji teratai. Langkah-langkahnya: 1. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm, lalu tumbuk kasar bersamaan dengan 10 butir biji teratai, lalu tuangkan 6 cc air ke dalam hasil tumbukan, lalu rebus semuanya dengan anko yang sudah dibuang bijinya sampai tersisa 3033 cc air saja. Yang terakhir, minum saat masih hangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.